سيدنا محمد سيد كل مكتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, segenap pengurus dan juga jamaah setia Masjid Al-Hidayah, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 7 hari yang telah kita lalui bersama, semua amaliyah, kegiatan-kegiatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisanya masih jauh perjalanan kita. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita supaya tetap konsisten, istiqomah menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya puasa kita, tarawih kita, hingga akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang lulus, tampil menjadi pemenang-pemenang yang akan mendapatkan piala kemenangan dari Allah. Lalu kita merayakannya bersama di hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, request tema dari panitia pagi ini, temanya adalah puasa dan muraqabah. Mungkin kita sering mendengar istilah muraqabah, ya. Secara harfiah, secara kalimat itu muraqabah itu dari kalimat raqaba yarqubu, raqaba yuraqib, ya, muraqabah artinya merasa diawasi. Oleh siapa kita merasa diawasi? Oleh Ar-Raqib. Ar-Raqib itu ismun min asma'il husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah, yang bagus. Ketika kita membaca Asmaul Husna, pasti kita akan menemukan kalimat yang atau nama yang kita sebut Ar-Raqib. Ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar, al-wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basir, al-khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir, al-hakamul 'adlul latiful khabirul halimul azim, al-ghafurul syakurul 'aliyul kabirul hafizul mukit, al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi. Nah, ada ar-raqib, ya, artinya zat yang maha mengawasi. Kata-kata ar-raqib juga banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah An-Nisa aja, ayat 1 itu biasanya sering dibaca oleh penghulu.
kalau ditugaskan ya menjadi pemandu kegiatan akad nikah biasa dibaca itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ujungnya ada raqiba ya. Zat yang maha mengawasi. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus naik tingkatan kita ya ke satu maqam muraqabah ya. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis misalnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, misalnya di hadis yang menjelaskan tentang rukun agama. Rukun agama itu kan ada Islam, iman, dan ihsan. Ketika di dalam hadis itu dijelaskan ada seseorang yang tidak diketahui dari mana datangnya, pakai pakaian serba putih, ya, tidak kelihatan asarus safar, ya, bekas-bekas berjalannya itu. Lalu menghadap ke depan Nabi sambil bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman. Kemudian bertanya, ma huwal ihsan. Ya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Tanya lagi tentang iman, dijawab an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kemudian yang ketiga mahwal ihsan, dijawab oleh Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, ihsan itu kata Nabi, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi bahasanya seolah-olah, ya, bukan kita melihat langsung, karena di dunia ini kita tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala karena dimensinya lain ya. Kalau di surga dijelaskan oleh para ulama melalui ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di wajah-wajah orang yang beriman yang menjaga daripada hatinya, perbuatannya, selalu apa? Selalu dia hatinya nyambung kepada Allah, mengingat Allah, diawasi oleh perasa, diawasi oleh Allah. Begitu pula tercermin daripada perbuatannya, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nanti diperkenankan menatap, memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keistimewaan. Maka dalam berpuasa kan salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu hadisnya, lis-shaimi farhatani
Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Di salah satu kebahagiaan akhirat itu bisa berjumpa dengan Tuhannya, menatap memandang zat Allah. Ya, diceritakan dalam salah satu kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Ya, bahwa ketika orang-orang beriman di dalam surga itu memandang menatap zat Allah, semua fasilitas-fasilitas yang ada di surga itu lupa, kalah nikmat dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dunia tidak, Pak. Kita tidak bisa melihat Allah, hanya bisa merasakan kehadiran Allah. Lalu orang ada yang berkata, ngapain menyembah yang tidak bisa dilihat? Loh, justru yang bisa dilihat oleh mata kita ketika di dunia ini itu kan makhluk, Pak. Ya, hadisun, semua baru. Ya. Justru kita menyembah itu yang khaliq, bukan makhluk, menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Jangankan sekarang Allah, ada makhluk yang kita hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Misalnya angin, Pak. Ayo Pak, kelihatan nggak angin? Hanya lihatan kalau menebak kita terasa kipas angin, terasa kan anginnya. Kalau kurang kenceng dikencengin sama panitia itu kan, AC dingin terasa. Tapi bisa melihat nggak? Itu baru makhluk Allah. Angin ini makhluk Allah, hanya bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihat zatnya, mana angin itu. Ya. Makanya ini ada satu cerita menarik, ya, dari salah seorang tokoh sufi, tapi yang memang nyeleneh, gitu kan, nyeleneh. Mungkin terkenal, tapi boleh percaya, boleh enggak, ya. Namanya Abu Nawas di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Ya. Abu Nawas satu ketika dapat perintah dari rajanya, suruh nangkap angin. Ya. Kalau dapat kamu bisa melakukan itu, kata raja, kamu dapat hadiah. Tapi kalau enggak, kamu kena hukum. Pulang ke rumah 3 hari 3 malam, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, gitu kan? Kayak apa disuruh nangkap angin, gitu kan? Tapi di malam ketiga itu dapat akal. Ya. Abu Nawas, makanlah dia yang bau-bau, petek, apalagi jenggot, pokoknya yang bau-bau. Nah, ketika udah terkumpul di perut kan, nah satu ketika kan pasti ada buang anginnya, Pak. Wah, ngambillah dia botol, lalu ditempatkan botol itu pasti lubang keluarnya angin, di lubang manus itu. Wah, banyak di situ, lalu ditutup, Pak, di situ. Nah, siap tangkap saya, gitu kan. Lalu sudah sampai waktu yang dijanjikan, dipanggil sama raja. Gimana, Abu Nawas, tugasnya udah selesai? Sudah, Tuan Raja, gitu kan. Mana yang diperintahkan kamu tangkap angin? Ini, itu botol. Ya di dalamnya ini angin. Ya. Terus bagaimana cara membuktikan? Nantilah Tuan Raja bisa merasakan apabila botol ini dibuka tutupnya. Ya. Lalu dibukalah botol itu, keluar di situ. Yang bau-bau kan itu keluar. Nah, kan ada, wah, nyerah raja gitu kan. Kamu dapat hadiah. Enggak kan kelihatan, tapi kan baunya bisa dirasakan. Coba kalau kita duduk orang buang angin, wah, kamu bau betul itu kan, mana anginnya? Itu baru mahal Allah. Kan? Jadi kita itu hanya sekedar merasakan. Bagaimana beribadah itu ketika seseorang naik kepada derajat ihsan tadi, beribadah, ya, ka'anna kataroh,
seolah-olah engkau itu melihat Allah. Oh, kalau ibadah kita ini dilihat Allah, Pak, seperti kita dilihat pemimpin, Pak, khusyuk betul, Pak, kerja semangat kita. Untung-untung di samping gajinya dapat bonus kan begitu. Ya, gitu juga kita beribadah. Ya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau kamu belum bisa nyampe kepada makom itu, ketahuilah bahwa Allah itu selalu melihat kamu, mengawasi kamu. Ya. Lalu apa hubungannya dengan puasa, Pak? Ya. Nah, seperti yang telah saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa puasa itu ibadah siriyah, Pak. Ibadah yang tidak kelihatan. Kalau orang tidak meyakini Allah, Pak, tidak merasa diawasi oleh Allah, sudahlah, kan tidak ada yang lihat juga, gitu kan. Saya puasa apa enggak, sepi-sepi makan, gitu kan ya. Tapi orang-orang yang merasakan kehadiran Allah, dia tidak dilihat oleh manusia, Allah itu kan tahu, ya. Allah itu akan selalu mengawasi kita. Makanya kata para ulama, kalau orang itu sudah merasakan kehadiran Allah, diawasi oleh Allah, itu akan muncul satu sifat namanya al-haya, malu. Ya. Nabi mengatakan al-haya minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Sekarang orang itu kan sudah tidak ada rasa malunya. Ya. Orang pada berpuasa, merokok, gitu kan ya. Ada sebagiannya, kita doakan aja kan. Sadar, memperbaiki dirinya, gitu kan. Tidak ada malu-malunya, Pak. Ya. Yang paling tidak lah, kalaupun tidak berpuasa, ya sembunyilah. Ya, kalau makan mungkin gitu ya. Maka saya juga sering menyampaikan sama keluarga, sama istri yang perempuan, kalau lagi haid, ya itu kan tidak puasa. Tapi kalau makan, diusahakan tidak mempertontonkan, melihatkan depan rumah makan. Oh, saya lagi haid, begitu kan ya. Jadi punya rasa malu, Pak. Ya, kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, merasakan kehadiran Allah, ya malulah. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ajaran agama, malu. Kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mau judi, mau mabuk, mau berzina, mau merampok, mau korupsi, maka orang-orang itu kalau merasakan diawasi oleh Allah, nggak ada namanya koruptor, itu nggak ada. Ya. Karena orang tidak melihat, Allah tetap melihat. Maka sistem bagaimanapun, Pak, kalau kita ini tidak menata hati, ya berat juga, Pak. Ya itu juga perlu, begitu kan ya, perlu. Tetapi yang terpenting kembali kepada dirinya, Pak. Makanya orang berbuat jahat itu kan ada dua faktor, N dan faktor K, niat dan kesempatan. Ya, niat ada, kesempatan ada, jadi itu orang berbuat tidak baik. Tapi bagaimanapun juga yang paling dominan itu niat, Pak. Kalau niatnya sudah kuat, kesempatan itu bisa dicari-cari. Kebetulan lewat penghuni rumahnya nggak ada kesempatan, padahal nggak niat dia tadinya. Padahal misalnya dia yang penting ada kesempatan di situ. Ya, niatnya sudah kuat, kesempatan itu kapanpun kan niat. Ya, akhirnya jadilah dia berbuat jahat, misalnya menyetroni rumah orang, gitu kan. Karena di situ niatnya sudah kuat di awal. Kesempatan itu kapanpun ada, saja begitu kan. Nah, sebab itu penting puasa itu dalam rangka mendidik kita supaya merasa diawasi oleh Allah. Puasa itu ibadah siriyah, hanya kita saja dengan Allah. Mungkin sama orang kita bisa bilang puasa, oh saya puasa, dibilang itu nggak puasa, hanya Allah saja yang tahu. Maka sebetulnya kalau orang sudah memiliki tadi, ya
sudah naik kepada makom muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, akan muncul sifat namanya hayat. Kemudian setelah itu namanya haibah, hormat. Ya, kita ini diawasi, kita ini punya pemimpin, kita ini punya atasan, itu kan? Apalagi sang maharaja. Ya, berarti kita ini hormat pada yang menciptakan kita. Kemudian muncullah yang ketiga, satu sifat yang namanya ta'zim, mengagungkan. Mengagungkan itu terekspresi dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti ya apa? Sholat, ya puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah haji, ibadah umroh. Itu dalam rangka mengagungkan. Maka kita sujud itu kan apa itu? Pak, kata para ulama yang disebut sujud itu kan fi'lul abdi ta'ziman li rabbi. Jadi pekerjaan seorang hamba dengan tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ta'zim. Tapi ya itu perlu proses pelan-pelan, ya. Dengan kita terus melatih diri kita, membiasakan diri kita, membersihkan. Kan di dalam menata hati itu kan Pak, para ulama ahli tasawuf itu kan ada istilah yang namanya, yang pertama itu takholi. Takholi itu mengosongkan hati dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang buruk. Ya. Apa penyakit hati yang buruk itu? Seperti sombong, seperti hasud, seperti riya. Nah, itu dibersihkan dulu, dikosongkan. Nah, nanti kalau sudah kosong, tahali. Apa tahali itu? Hiasi dengan sifat-sifat terpuji, ya, sabar, syukur, gitu kan ya, tawadu, ya, macam-macam sifat-sifat. Nah, udah bersih dari sifat tercela, ya, hiasi dengan sifat terpuji. Nah, baru nanti kita akan merasakan namanya tajalli, kebesaran Allah dalam setiap napas kita, dalam setiap memandang sesuatu. Itu tidak lepas, ya, merasakan kebesaran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terakhir, ada sebuah kisah inspiratif, ya, ini dari berbagai sumber, ya. Dari guru juga menceritakan bahwa ada satu kiai, gitu kan, satu kiai ceritanya mempunyai 40 santri. Dari 40 santri ini, kiai ini dirasakan oleh 39 santri itu karena kayak ada perlakuan khusus, Pak. Ya, sehingga membuat 30 santri itu iri kepada satu santri itu. Ya, ya wajar. Misalnya ada anaknya 3, kemudian yang satunya kayak ada perlakuan khusus, yang 2 itu kayak kelihatan iri. Ini halnya terjadi juga pada Nabi Yakub alaihissalam, ya, sehingga bikin iri anak-anak yang lainnya karena seolah-olah ada perhatian khusus ke Nabi Yusuf, kan begitu ya. Ya itu manusiawi kan begitu ya. Nah, manusiawi. Dan si kiai itu merasakan bahwa si 30 santri itu merasa iri kepada satu santri. Ya, akhirnya satu ketika kiai itu ingin mengetes 40 santrinya. Ya, lalu dipanggil 40 santri. Para santri-santriku sini kumpul. Ya. Kemudian setelah kumpul 40 santri itu dikasihlah ayam satu-satu. Nih, minta tolong ayam pegang, ya, ganggu aja semuanya pegang. Nah, ini pisaunya, ya. Sekarang kamu menyebar, ya, kemana saja silakan, ke pelosok-pelosok. Kamu sembelih ayam ini di tempat yang mana tidak ada yang melihat kamu. Lalu menyebarlah. Santri-santrinya itu yang 40 itu
menyembah. Tidak lama kemudian sudah datang Pak dengan membawa ayam, hampir semuanya sudah disembelih kecuali satu Pak. Satu yang orang yang santri tadi itu Pak, yang bikin santri yang lain iri ini. Ya. Bagaimana kata kiainya? Tugasnya sudah selesai, sudah kiai. Yakin tidak melihat, ada yang melihat, yakin. Ya, saya lihat dulu ada yang melihat sembelih. Ya, lalu ditanya santri yang satu tadi, kamu kok di bawahnya masih hidup? Ya, saya pergi kemanapun kiai. Ya, saya tidak bisa, tidak ada yang melihat. Ya, karena saya selalu diawasi, dilihat oleh Allah Tuhan semesta alam. Nah, barulah kiai ini, gitu kan ya, yang lain juga tahu. Oh, ini yang ternyata apa? Ada perhatian khusus, bukan membeda-bedakan. Ternyata apa? Tingkat muraqabahnya tadi kan begitu. Merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah, sholat, ya cepat-cepat, nggak tumanina apa, kan begitu. Dari fikih juga kan, kalau tidak tumanina itu ada satu ketika kan Nabi mengatakan ini, aswaqun nasi syariqatan sholat. Sejelek-jelek orang nyolong sholat, sampai sahabatnya kaget. Ya, ya, gimana ya Rasul? Mau sholat dikatakan nyolong? Ya, gimana tuh konsepnya orang nyolong sholat? Oh, ternyata kata Nabi, nyolong sholat itu yaitu alladzi lam yutimma ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tergesa-gesa akhirnya tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya, hilang tumakninahnya. Padahal tumakninah itu termasuk ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, secara fikih itu sudah agak benar kan? Asal selesainya aja kan begitu, ya. Nah, kemudian juga apa tidak malu kepada Allah? Kalau memang ibadahnya itu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dia tentunya malu. Kalau kita ibadah itu dilihat loh, ya asal selesainya aja tanpa memperhatikan akar-akar yang lainnya. Ya, Nabi itu pernah Pak dalam tafsir An-Nur karangan Profesor Dr. Hasbi As-Sijibti itu ketika di ayat Fataqlahal Mu'minun ditafsirkan ada hadis di situ Nabi pernah melihat seorang salat itu sambil mempermainkan jenggot, jenggotnya panjang, sholat ya. Lalu apa komentar Nabi? Ya. Lasakana qalbu hadza lasakana jawaru. Kalau hati orang itu tenang, akan tenang pula anggota badannya. Ya, ini kalau sholat garu-garu, gak gatal, gini-gini, gitu kan? Bahkan tidak ada aturannya, begitu kan? Nah, itu kan menunjukkan hatinya gak tenang. Kalau hati tenang, akan tenang pula anggota badannya, tenang dia. Mungkin garu, tapi ketika dibutuhkan, kan begitu kan ya? Ini kadang gak gatal, garu, gerak-gerak, gitu kan ya? Makanya kalau dalam Al Syafi'i kan ketika membahas bab yang membatalkan sholat itu salah satu mutawaliyatun, 3 gerakan yang berturut-turut tanpa ada tujuan yang jelas itu adalah hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, inilah barangkali mudah-mudahan puasa ini menjadi pendidikan penting di mana membuktikan ya tadi kita ini merasa diawasi oleh Allah enggak ya, meskipun ya tadi itu kan puasa itu nggak ada melihat, kita yakin ada Allah yang melihat, manusia tidak melihat, dan inilah adalah tujuan utama ya. Bagi orang-orang yang biasa ta'afud dunia ya, yang memang terlepas daripada perbedaan ta'afud dunia itu perlu apa enggak, tapi mereka sepakat ulama bahwa wa mahal dunia al-qalbu,
Ya, tetapi sebagian ulama memandang wa talaqulu biha sunnah, dan mengucapkan itu sunnah. Kemudian di ujungnya itu kan biasa ada kalimat lillahi ta'ala. Ya, misalnya kalau mau wudu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, mau sholat usolli pada subuhi lillahi ta'ala, mau puasa nawaitul shoma wa lillahi ta'ala, haji nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pokoknya setiap ibadah itu, kegiatan yang bernilai ibadah itu, kita kan selalu ketika dilafazkan itu di ujung itu lillahi ta'ala. Itu mengingatkan supaya jangan salah niat, lurus niatnya. Ini semata-mata, tidak ada tujuan lain. Tujuannya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian orang, bukan karena orang lain melihat, ya, tetapi semata-mata karena kita merasa diawasi oleh Allah. Demikian, ya, sekali lagi mudah-mudahan melalui ibadah puasa kita akan meningkatkan derajat keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan, semata-mata dari kebodohan dan kedaifan saya. Dan itu dengan kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan wa 'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma hdina bi hudah wa ja'alna min sa'ir fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna khalaqa wa tawassa. Wa sallallahu ala wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.